Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang dibalik mekanisme rem ABS atau anti-lock braking system. Kalau mekanisme rem ABS mungkin sudah banyak yang mempelajari, tetapi di sini saya ingin sedikit berbagi atau sharing tentang apa sih penjelasan akademik dari mekanisme tersebut gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid. Saya adalah salah satu staf pengajar di program studi teknik mesin Universitas Islam Indonesia. Sekarang fokus riset saya di bidang tribologi. Mungkin bagi yang belum tahu, tribologi itu ilmu yang mempelajari tentang pelumasan, aus, dan juga friction atau gesekan ya. Selain itu saya juga fokus di manufacturing produk-produk medis yang terbuat dari rubber ya, atau dari karet. Nah, kalau misalkan Anda pernah membeli kendaraan, terkadang di sana disebutkan apakah kendaraan itu sudah punya fitur ABS atau tidak, rem ABS atau tidak gitu. Tentu kendaraan yang sudah dilengkapi dengan fitur rem ABS harganya lebih tinggi dibanding dengan yang belum gitu, karena memang secara teknologi rem ABS itu lebih advance gitu ya. Ada beberapa kelebihannya rem ABS dibanding dengan yang belum ABS. Nah, salah satu contohnya manfaat dari rem ABS itu atau kelebihannya itu, dengan rem ABS itu jarak pengeremannya lebih pendek. Jadi misalkan ini ada dua buah kendaraan bermotor, ketika di garis ini kedua motor tersebut itu mulai mengerem, dengan ABS itu jarak antara motor ketika awal mengerem sampai berhenti itu jaraknya lebih pendek dibanding dengan tanpa ABS. Artinya apa? Ketika jarak pengeremannya lebih pendek, berarti dia lebih aman kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan rem ABS itu kendaraan lebih mudah dikendalikan. Misalkan kita sedang mengendarai mobil, di depan ada sesuatu gitu ya, mungkin ada orang atau ada yang lainnya, kita mengerem mendadak. Kalau tanpa ABS itu kita tidak bisa mengendalikan mobil kita karena terjadi slip, proses slip. Kalau misalkan dengan ABS itu kita masih bisa mengendalikan mobil kita kayak gitu. Nah, ini beberapa kelebihan rem ABS dibanding dengan non ABS. Nah, seperti yang sudah saya singgung di slide sebelumnya, salah satu faktor terpenting dalam proses pengereman itu adalah proses slip. Nah, apa itu slip? Jadi kalau Anda lihat di gambar yang kiri, ini ada sebuah roda dan ada tanda kuning ini. Jadi ketika roda itu berputar, kuning ini berputar, kemudian dia akan kembali ke posisi awal. Misalkan jarak dari titik 1 ke titik 2, dari titik awal ke titik yang akhir ini misalkan 1 meter ya. Jadi jarak antara roda, kecepatan roda dengan kendaraan itu sama, itu artinya tidak terjadi slip ya. Karena kecepatan roda itu sama dengan kecepatan kendaraan. Walaupun sebenarnya di sana juga ada slip, tapi micro slip. Tapi di sini kita tidak membahas itu. Kita anggap di sini tidak ada slip. Tapi ketika terjadi proses pengereman seperti di gambar kanan, itu kalau Anda lihat di sini, ini titik awal dan titik akhir ini sama dengan yang di sini. Misalkan 1 meter gitu ya. Nah, tetapi kalau Anda lihat titik kuning ini belum sampai ke titik awalnya, ke titik bawahnya ini. Artinya apa? Artinya ada perbedaan kecepatan antara roda dengan kendaraan. Nah, perbedaan itu karena di sana ada proses slip di sini. Jadi slip itu terjadi ketika kecepatan kendaraan itu lebih tinggi dibanding dengan kecepatan roda. Nah, gampangnya kalau misalkan Anda sedang naik motor, Anda rem secara tiba-tiba, rodanya sudah berhenti itu, tetapi kendaraannya masih jalan, nah itulah slip gitu ya. Jadi kecepatan kendaraan itu lebih tinggi dibanding dengan kecepatan roda. Nah,
Kemudian kita akan melihat sebenarnya di balik mekanisme rem ABS itu seperti apa. Jadi bagaimana sih kita membuat kendaraan itu berhenti? Caranya adalah kita membuat interaksi antara ban dan juga jalan itu koefisien geseknya tinggi. Jadi kalau koefisien geseknya tinggi, maka kesempatan kita untuk memberhentikan kendaraan itu jauh lebih tinggi. Jadi untuk pengereman yang efektif ya, itu terjadi atau membutuhkan koefisien gesek yang besar di sini. Nah, dari penelitian itu ada perbandingan ya, grafik antara koefisien gesek dan juga di sini adalah laju slip ya. Laju slip itu adalah kecepatan roda dikurangi kecepatan kendaraan dibagi kecepatan kendaraan. Gampangnya adalah ketika kecepatan roda dan kecepatan kendaraan itu sama, berarti tidak ada slip. Kalau roda itu berhenti tetapi kendaraannya masih jalan, berarti itu terjadi slip maksimum. Karena nilai G-nya itu nanti 1 gitu. Ini pakai nilai mutlak. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat bahwa bagaimana cara mengerem yang paling efektif. Yang paling efektif adalah ketika koefisien gesek itu paling tinggi. Koefisien gesek paling tinggi itu ketika apa? Ketika slip rasio laju slipnya itu adalah 0,1. Jadi kita bisa mengerem dengan dengan sangat baik ketika kita bisa membuat laju slipnya itu 0,1. Nah, untuk sistem tanpa ABS, ketika pengendara menekan rem dengan kencang ketika kita rem mendadak gitu ya, itu laju slip itu akan bertambah terus gitu sampai menuju G-nya itu 1. Artinya apa? Ketika ada orang di depan mobil, ini tanpa ABS ya, kita rem gitu ya, kita rem secara mendadak dan kencang sekali gitu ya. Itu bannya sampai berhenti, tetapi mobil itu dia tidak berhenti. Itu artinya apa? G-nya itu 1. Karena rodanya berhenti tapi mobilnya tidak berhenti. Nah, kalau Anda lihat di grafik ini ketika G-nya ini 1, ya nanti akan ada mu block. Artinya apa? Remnya itu ngunci gitu ya. Remnya itu ngunci. Nah, dengan ABS itu mekanismenya itu dia membuat G-nya ini, laju slipnya ini dipertahankan di angka 0,1. Caranya gimana? Itu remnya itu ketika Anda menginjak rem ABS itu sebenarnya dia diatur dengan komputer untuk membuat laju slipnya itu 0,1. Jadi kalau misalkan dia ngerem, dia laju slipnya akan bertambah. Kalau lebih dari 0,1, kemudian secara otomatis dia akan melepasnya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini rem lepas gitu. Nah, itu mekanismenya sehingga laju slipnya itu ada di sekitar 0,1 dan sehingga koefisien geseknya itu tinggi. Nah, dari keterangan ini Anda bisa membayangkan kenapa ketika Anda menggunakan rem ABS itu kok jarak pengeremannya menjadi lebih pendek ya, karena rem ABS itu membuat laju slipnya itu 0,1, di mana di titik ini koefisien geseknya itu paling tinggi. Itu sedikit penjelasan tentang dibalik mekanisme rem ABS, kenapa rem ABS bisa lebih baik dari non ABS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.